Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketaatan yang mendatangkan mujizat. Hari itu kami sedang berada di kolam pancing untuk refreshing. Dan ternyata tidak mudah untuk memancing buat kami yang tidak biasa melakukannya. Dua bapak telah melakukannya dan belum mendapatkannya. Karena sudah tidak sabar, maka saya mengambil joran pancingnya dan ternyata mendapatkan ikan, sekalipun tidak terlalu besar. Itu sudah membuat hati kami senang karena kami bukan hanya datang untuk makan, tetapi kami berhasil untuk mendapatkan ikan. Dan setelah melemparkan kail yang kedua, maka kami juga mendapatkan hasil yang kedua. Dan itu sudah cukup buat kami untuk kami menunggu ikan-ikan ini dibakar dan untuk kami nikmati. Bagi para pemancing, hal memancing adalah hal yang mudah, tetapi buat kami itu tidak mudah. Suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Tuhan kepada Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Maka Petrus menjawab, "Memang membayar." Sekalipun Petrus tidak tahu mereka akan mendapatkan uang dari mana. Tuhan Yesus mendengar percakapan itu, dan ketika mereka masuk ke sebuah rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apa pendapatmu? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing?" Lalu Petrus menjawab, "Dari orang asing." Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, "Jadi bebaslah rakyat." Dan berkaitan dengan pemungut bea pajak bait suci, maka Tuhan berkata, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Memancing bukan hal yang mudah, harus dengan penuh kesabaran. Petrus baru saja tiba di Kapernaum bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah menyuruh dia pergi lagi untuk memancing. Tetapi Petrus belajar untuk taat. Petrus mungkin bertanya dalam hatinya, bagaimana kita memancing ikan untuk mendapatkan uang di dalam mulutnya? Apakah tidak lebih bagus menjala ikan dan menjual ikannya supaya mendapatkan uang lebih banyak? Petrus tidak banyak bertanya. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi ke danau dan dia mendapatkan ikan pertama, dan dia membuka mulut ikan itu, dan Petrus menemukan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada mata uang 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Dan pada akhirnya Petrus dapat membayarkan bea bait Tuhan untuk Tuhan Yesus dan untuk dirinya sendiri. Saudara, salah satu alasan mengapa kita belum menerima mujizat Tuhan, karena kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kita berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan adalah apa yang menurut
pikirannya sendiri. Ada orang-orang Kristen yang memilih-milih firman Tuhan mana yang untuk ditaati, mana yang tidak. Mereka berpikir menurut pikiran mereka sendiri. Bagaimana mau mengasihi musuh? Dia adalah orang yang telah menyakiti aku. Kalau musuh, tidaklah aku bisa mengasihi, tetapi untuk orang lain, untuk sahabat, untuk keluarga, aku bisa mengasihi. Dan mungkin berbicara mengenai perpuluhan. Bagaimana aku mau memberikan perpuluhan? Aku sendiri tidak cukup. Atau ketika kita mendapatkan berkat yang sangat besar, kita merasa sayang untuk memberikan 1/10 dan kita hanya memberikan sebagian saja. Saudara, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan mujizat. Ingin merasakan mujizat demi mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Syaratnya adalah taat. Tidak ada alasan. Titik. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami, untuk kami belajar taat kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sekalipun itu adalah hal-hal yang mustahil untuk kami lakukan. Tetapi Tuhan mau kami melakukannya. Tolong kami untuk taat, untuk melakukannya dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong anak-anak-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka semua boleh menikmati mujizat Tuhan bagi hidup mereka, bagi hidup keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat menikmati mujizat Tuhan melalui ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati.